Jadi kalau kita bicara risiko adalah kemungkinan dari kejadian yang menyebabkan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Jadi kita bicara negatif risk di sini, risiko yang negatif ya. Yang berikutnya contoh nih kuliah distan ya, risikonya dropout. Jadi ada 5 tahapan ya di sini manajemen risiko ya. Identifikasi. Nah, yang barusan dijawab oleh Pipin itu identifikasi, itu baru level 1 identifikasi. Risiko itu yang paling bahaya adalah risiko yang tidak kelihatan ya. Itu risiko yang paling bahaya adalah risiko yang tidak kelihatan gitu ya. Buaya yang paling bahaya adalah buaya yang tidak kelihatan nih. Ya. Buaya yang paling bahaya adalah buaya yang tidak kelihatan. Kenapa buaya darat itu berbahaya? Karena buaya darat itu tidak kelihatan. Ya, beda dengan buaya air ya. Buaya air itu kelihatan gitu, oke? Jadi yang namanya risiko yang paling bahaya adalah risiko yang tidak kelihatan ya. Gitu. Karena itu kalau biasanya perusahaan itu salah di sini nih, di tahap 1 ini biasanya salah ya. Jadi dia nggak mengidentifikasi risiko ke depan. Ya. Ingat ya, risiko itu futuristik ke depan. Ya, ke depan. Oke. Yang kedua, setelah diidentifikasi, ini yang namanya major risk ya. Tidak semua risiko yang kita identifikasi, tapi risiko utama itu yang besar ya. Contoh kuliah distan ya, kalau kuliah distan risikonya, Mbak, kalau naik motor itu kelilipan di jalan ya. Wah, itu kelilipan ya. Jadi yang tadinya mau kuliah kelilipan, jadi matanya terganggu gitu ya. Nah itu risiko juga, ya cuman itu risiko kecil, bukan major risk. Ya. Jadi di sini yang dipahami adalah risiko yang major itu yang besar. Yang berikutnya menentukan risiko mana yang akan di-keep ya, mana yang ditransfer. Nah, ya. Ditransfer biasanya menggunakan yang namanya asuransi ya, asuransi. Kemudian memutuskan berapa banyak risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan ya. Risiko kecil, sedang, besar gitu. Kemudian menggunakan risk management di dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, memonitor dan memanage risk. Mari kita bahas satu-satu. Kali ini tadi sudah nih, mengidentifikasi ya. Ya. Kalau Microsoft, risiko utamanya apa itu Microsoft? Oh, pemalsuan dari software. Ini nomor 1 risiko terbesar itu. Ya. Di Indonesia dikiranya semua software itu gratis ya kan? Itu Microsoft. Yang berikutnya risiko yang di-keep ada di transfer gini. Kalau kita bicara risiko itu ngukurnya gini Mas, risiko ada 2 ya. Kesana itu probabilitas ya, probabilitas atau frekuensi ya. Ini kemungkinannya ya. Kesana ini dampaknya nih, dampak. Ya. Dampak. Nah, contoh. Kalau Anda naik motor ya, kalau Anda sering jatuh, maka probabilitasnya itu besar ya. Ini ya. Dan kesini besar nih, misalnya besar ya. Besar ini kecil gitu ya. Ini kecil ya. Nah, berarti di sini kecil. Mana nulisnya nih? Ya. Kalau ini dampaknya ke atas juga besar ya. Saya tulis lagi sebentar ya. Besar, kecil sini ya. Nah, gitu. Yang ke atas juga dampaknya besar. Kalau yang di bawah kecil gitu. Cara membaca grafiknya begini. Contoh,
Kalau Anda naik motor sering jatuh, itu di sini level probabilitasnya itu sering gitu ya. Tapi kalau naik motor jatuh itu paling lecet-lecet ya. Oh, itu dampaknya kecil ya. Tapi kalau Anda sering jatuh gitu, sering terus kemudian kalau jatuh Anda harus diopnam di rumah sakit selama 1 bulan. Itu masuk di sini tuh. Gitu ya cara membacanya ya. Gitu. Jadi probabilitasnya kalau ditanya seberapa sering Anda masa lalu itu jatuh naik motor? Oh sering Pak, berarti ke depan juga akan sering gitu ya. Risiko Anda naik motor, probabilitasnya besar jatuhnya itu. Tapi begitu jatuh, dampaknya gimana? Mau Pak, saya opnam sebulan ya sudah, itu berarti dampaknya juga besar. Risiko Anda naik motor itu jatuh di kuadran di sini nih, kuadran 1. Ya. Tapi kalau Anda udah pinter naik motor, sering jatuh, oh nggak pernah Pak, jarang. Nah itu probabilitasnya di sini nih. Ya. Dampaknya berapa kalau jatuh ya sakit Pak, kita opnam sebulan. Nah ini masuk di kuadran 2. Ya. Demikian seterusnya, ini kuadran 3. Ini cara baca grafiknya. Ini kuadran keempat. Nah, gitu ya. Kalau kita bicara asuransi, asuransi itu menerima transfer risiko, ya. Asuransi itu bergerak di sini nih, di kuadran 2 ini asuransi ini. Nah, di sini ya. Apa kuadran 2 itu? Kuadran 2 itu adalah yang probabilitas jarang, tapi kalau begitu terjadi risikonya besar. Ya. Contoh, asuransi kebakaran. Jarang kebakaran tuh ya. Sekali kebakaran, ruginya tinggi. Itu di sini biasanya. Asuransi mau masuk. Nggak mau asuransi masuk di kuadran 1 ini, nggak mau. Sering terjadi, kemudian kalau terjadi ruginya besar. Asuransi menghindari ini. Kalaupun disuruh menanggung risiko itu, preminya besar. Biasanya nggak ada yang mau. Oke. Contoh, asuransi kesehatan. Bukan BPJS ya. BPJS itu asuransi sosial. Ya. Lebih bagus dari asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan, kalau Anda yang daftar, Anda kan jarang sakit nih. Ya, jarang sakit itu di sini probabilitas sakitnya itu. Sekali sakit itu biasanya biayanya mahal rumah sakit di sini. Makanya ada asuransi kesehatan. Jadi ditanya, Mas, kalau mau daftar masuk asuransi kesehatan ditanya dulu, Mas sering sakit nggak? Oh, nggak pernah. Sakit jantung paru-paru? Nggak ada. Nah, ini udah diterima itu. Tapi kalau yang datang nenek-nenek, kakek-kakek gitu ya, ditanya, kek mau apa? Mau daftar asuransi kesehatan ya gitu ya. Terus kayak sering sakit kayak, wah sering sekali gitu ya ngomongnya mendayu-dayu begitu ya, sering sekali. Sakit apa kayak, wah itu dia masuk probabilitas yang besar di sini. Ya jantung, paru-paru, kanker, semua lengkap lah kakek ini penyakitnya ya gitu ya. Oke. Terus kayak, wah kalau udah tahu begitu asuransi nggak mau ya. Pasti ditolak itu orang tua yang mau masuk asuransi kesehatan ya karena dia masuk posisi di sini. Probabilitas untuk sakit itu besar, kemudian sekalinya sakit itu biayanya juga besar ya. Gitu. Beda dengan Askes ya. Kalau Askes itu asuransi sosial, oke. Okay? Itu yang nomor 2, saudara sekalian, mengenai seberapa. Nah, kalau di kuadran yang lain, itu ada yang kalau memang risikonya itu, saudara sekalian, risikonya udah di sini nih, ya, probability-nya kecil, kemudian dampaknya juga kecil. Ini biasanya risiko itu di-keep ya, di-keep itu artinya terima aja risiko itu. Hidup ini nggak ada yang nggak ada risiko ya mas. Itu. Kuliah malam apa risikonya? Ya ngantuk ya kan kemalaman gitu. Ya sudah, terima aja cuma ngantuk gitu ya. Tapi kalau risiko ada di kuadran sini nih, ya, ini perusahaan harus memanage menggesernya ke sini. Ya, artinya apa? Probabilitasnya harus diturunkan. Oke, 1. Dampaknya juga harus diturunkan. Itu, ya. Ini di risk management ya.
Kemudian perusahaan itu, kalau tadi di grafik sini, perusahaan biasanya mengambil risiko yang di sini nih. Ya. Level ini dianggap ya udah acceptable. Tapi ada perusahaan yang agresif. Di sini dan di sini juga terima nih. 1, 2, 3 nih. Ya. Itu agresif namanya, risikonya besar. Namanya risk appetite. Risk appetite itu selera risiko. Ya. Saudara juga punya risk appetite berbeda-beda, oke? Ada yang suka mendaki gunung, ya kan? Memanjat tebing, itu risk appetite-nya tinggi tuh. Ya, risk appetite tinggi tuh. Oke? Artinya selera risikonya tinggi. Ada juga orang yang hati-hati, naik motor aja nggak mau ya. Naik motor takut gitu ya. Itu risk appetite-nya rendah ya. Selera risikonya dia risiko rendah. Oke. Yang berikutnya ini Anda lihat ini, suatu bisnis kalau Anda risk appetite-nya tinggi, nah ini yang biru nih risk appetite tinggi. Ini kayak judi nih. Judi itu kalau untung besar, kalau rugi besar ya. Ini yang biru nih. Tapi kalau yang merah ini risiko rendah nih. Ya. Risiko rendah, kalau kita lihat grafik ke sana ini probabilitas tuh. Ke atas probabilitas, ke sana itu payoff. Ya, cash flow. Anda lihat bentuknya nih ramping sekali nih. Ya. Ini probabilitasnya tinggi di sini nih. Ya, di angka 60. Dan grafiknya gepeng. Kalau gepeng begini, ini risiko rendah nih, low risk nih. Ya. Ini low risk. Artinya apa? Ini memiliki kepastian yang tinggi. Jadi makin pasti, ya, makin pasti cash flow itu risikonya makin kecil. Oke. Makin pasti, risikonya makin kecil. Jadi manajemen risiko itu bagaimana membuat yang nggak pasti jadi pasti gitu, atau lebih pasti ya, sehingga risikonya itu turun. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini manajemen risiko itu proses bagaimana cara membuat risiko yang besar itu bergeser ke kini. Nah, gitu ya. Supaya risikonya menurun, probabilitasnya turun atau dampaknya turun ya. Pak, saya naik motor itu selalu jatuh, ya udah pakai helm. Itu hanya mengurangi dampak ya pakai helm itu ya. Bukan mengurangi probabilitas sih. Ya. Jadi dampaknya kurangi atau probabilitasnya dikurangi atau dua-duanya. Jadi kalau Anda sering jatuh naik motor dan besar risikonya di sini, yang Anda lakukan adalah belajar naik motor. Dengan belajar naik motor Anda ahli, probabilitasnya turun. Ya. Terus apalagi yang turun dilakukan? Ya pakai helm. Begitu pakai helm, kalau jatuh dampaknya di sini dia jatuhnya. Jadi sebaiknya naik motor itu Anda harus ahli. Kemudian kedua, pakailah helm ya. Pakai helm. Itu itu risikonya jadi berada di sini nih. Itu namanya risk management. Yang nggak risk management tuh begini, sudah tahu dia nggak bisa naik motor. Ya kan? Kalau jatuh risikonya tinggi. Dia ngebut pakai motor balap. Itu dia naruh di sini. Terus orang ini nggak pakai helm. Ya, sudah pakai naik motor balap 500 cc, nggak pakai helm di jalan raya, ya kan? Itu dia menempatkan posisi di sini nih, ya, sambil mengucapkan Bismillah aja, gitu. Loh, jangan, ya. Allah menyuruh kita berusaha, oke? Karena itu apa yang dilakukan? Kalau Anda naik motor 500 cc, latihanlah pelan-pelan sampai ahli, ya. Risiko jatuh turun nih, probability-nya ya. Nah, ke sini. Tapi kalau jatuh 500 cc ya patah tulang dan sebagainya. Ya udah pakai helm turun di sini. Nah, gitu. Ini risk management itu begitu. Bukan pasrah ya, bukan pasrah. Kita harus berusaha, gitu. Ya. Sama dengan COVID. COVID itu risikonya besar di sini lah. Orang terkena COVID itu risikonya di sini. Ya kan? Ini berapa orang dosen PKN standar meninggal ya? Tuh. Umur 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun ya. Sini. Probabilitasnya besar ya. Itu anak kecil meninggal ya, gitu. Jadi kalau kena COVID, probability kenanya itu besar di sini. Jadi kalau Anda nggak pakai masker, ya, probability-nya tinggi. Begitu kan pakai masker, probability-nya turun. Ingat loh, itu menurunkan probability itu. Pakai masker ya.
menurunkan kemungkinan ya. Oke. Nah, terus bagaimana menurunkan dampak Pak? Ya vaksin. Biasanya orang yang kena divaksin itu kalaupun kena COVID itu nggak berat-berat amat ya. Dan makanya presiden, pemerintah berupaya untuk ya vaksinasi besar-besaran secara cepat ya. Targetnya 2 juta orang per hari. Fantastis ya, niatnya fantastis, cuman implementasinya masih bermasalah lah ya. Tapi paling tidak niatnya udah baik ya. Gitu. Itu menurunkan dampak. Gitu. Probability terinfeksi juga turun katanya. Sudah dia posisinya di sini. Jadi targetnya bagaimana vaksinasi itu bisa kenceng, cepat semua orang tervaksinasi ya. Anda tahu di muka bumi ini yang paling persentase tertinggi divaksin di negara mana? A. Amerika, B. Inggris, C. Itali. Coba pilih. Ya, Amerika ya, bukan ya. Israel. Israel. Anda lihat. Anda jangan salah, Israel. Israel yang banyak musuhnya itu ya. Karena banyak musuhnya dia bangun terus tiap malam. Susah tidur, dia usahakan berbagai macamnya. Tuh, vaksinasi ya. Nah, ini risk management nih. Yang berikutnya memasukkan manajemen dalam pengambilan keputusan ya, termasuk anggaran untuk memitigasi, kemudian memonitor ya, di sini monitor. Oke. Bagaimana memanage dengan insurance contract? Asuransi itu mentransfer risiko, tapi biasanya tidak semua risiko. Biasanya 80% ya ditanggung asuransi. Contoh nih, Anda misalnya punya mobil, ya mobil Anda kalau kebakaran diganti 80% ya. Kalau mobilnya 100 juta diganti 80 juta ya. Gitu. Nggak boleh, aturannya undang-undangnya nggak boleh lebih tinggi daripada harga pasarnya, oke? Kalau nggak nanti mobil Anda ditabrak-tabrakin aja ya kan. Nyari keuntungan dari kecelakaan yang terjadi ya. Asuransi kesehatan itu biasanya juga sama, 80% yang ditanggung ya. Nah, insurance kayak gitu. Asuransi jenisnya banyak ini di Amerika ya. Property insurance, kebakaran. Properti itu rumah ya, tanah bukan tanah, bangunan itu. Kebakaran, badai, kerusakan, vandalisme ya. Orang sekarang demo di mana-mana menentang PPKM ya. Menentang PPKM darurat. Kalau saya malah menyarankan lockdown ya. Lebih berat dari PPKM darurat mas. Lockdown. Kalau kita lockdown dari dulu 3 bulan itu selesai kita itu. Jadi kan kita kan tanggung di tengah-tengahnya. Lockdown enggak ya kan. Dilepas juga enggak ya. Sekarang kita tingkat kematiannya tertinggi di dunia. Artinya apa? Indonesia sekarang lagi fase tinggi-tingginya. Hati-hati itu. Artinya apa? Virus mungkin letak jaraknya dari Anda itu 5 meter aja sekarang itu. Karena itu stay at home. Vandalisme orang demo merusak macam-macamnya. Nah, ya, kemudian dan sebagainya ini ya. Ini di Amerika umumnya, tapi kalau di Indonesia enggak semuanya ada. Kenapa orang beli asuransi? Ya untuk mentransfer risiko tadi. Tentu pakai cost benefit analisis nih. Analisis biaya dan manfaat. Kalau pakai asuransi itu kayak apa? Kalau nggak pakai asuransi kayak apa? Tapi pada umumnya untuk risiko yang probabilitasnya rendah tapi ruginya tinggi, sekali terjadi itu diasuransikan. Kebakaran itu nggak tiap hari kebakaran. Tapi sekali kebakaran pabrik itu perusahaan bangkrut enggak? Ya. Perusahaan yang punya satu pabrik itu bangkrut langsung kalau kebakaran kalau tidak diasuransikan. Oke, karena itu dia asuransikan. Ini cost benefit analysis. Yang berikutnya hedging ya. Kalau tadi mentransfer risiko dengan asuransi, sekarang hedging. Hedging itu artinya menurunkan risiko dengan pricing ya. Dengan kontrak forward. Contoh ya. Contoh nih. Ini contohnya ya kebetulan mata uang asing ya. Forward kontrak. Ini contoh nih. Ini contoh. Jadi kita butuh, misalnya ini Garuda ya. Garuda itu beli pesawat 50 biji. Ngutang ya kan.
Misalnya utangnya 100 triliun rupiah ya kan. 100 triliun. Tapi dia pakai US dollar nih, kursnya kayak begini nih. Ya. US dollar itu kalau apa namanya? Dia kontrak dengan kurs 1,35 ya. Nih. Kontraknya 1,35 berarti 1,35 juta dolar misalnya ini ya. Ini kontrak forward. Forward itu artinya gini, Mas. Kontrak forward itu artinya kita itu kontraknya sekarang, oke? Kontraknya sekarang, belinya itu sekarang, cuman penyerahannya nanti. Oke, ya. Anda supaya nggak bingung ya, saya jelasin dulu kontrak forward ya. Kontrak forward itu nih, forward kontrak. Contoh gini. Saya tulis dulu ini biar Anda paham ya. Apa itu kontrak forward? Gini. Nah, ini saya gambar garis ya. Kita bikin kontrak forward 1 tahun nih. Ya. Ini tanggal 22 ya. Bulan 7. Saya berkontrak di sini. Untuk kapan? Akhir tahun nih, 31 Desember. Ya. Kontraknya di sini, Mas. Jadi kontrak di sini ya. Ini kontrak di sini. Nah, kontrak forwardnya itu di sini. Tapi bayarnya nanti di sini nih. Misalnya saya beli jagung ya. Jagung saya beli nih tanggal 31 Desember penyerahannya. Bayarnya nanti 31 Desember. Jagungnya diberikan nanti tanggal 31 Desember. Jadi barang dan pembayaran itu nanti 31 Desember. Ini namanya forward contract. Ya. Sama nggak dengan ijon? Ayo, siapa yang paham ijon ya? Apa yang Anda ketahui tentang ijon? Ijon yang dari Jawa ini bisa pada tahu nih. Ijon itu apa ya? Ijon, sebentar. Ijon. Nimas. Nah, nomor 20 dari Sidoarjo, Nimas. Kurang tahu, Bapak. Apa ya ijon? Di Sidoarjo nggak ada ijon ya? Petani itu ijon. Kayaknya pernah dengar, Pak. Cuman saya kurang tahu, Bapak. Oh iya. Kira-kira menurutmu apa ya ijon? Dengar-dengar sih gini loh. Gitu. Torik Maulana. Torik mana Torik? Mbak. Ya. Pernah dengar ijon di kampungmu, Torik? Kalau di kampung saya nggak ada, Pak. Tapi dari kayak baca-baca kemarin gitu, saya pernah baca dulu, Pak. Kalau ijon itu intinya itu kayak jual hasil tanaman yang keadaannya itu masih seger kayak gitu, Pak. Baru aja dipetik kayak gitu. Ya, Setahu ya, saya ya. cuma itu, Pak. Ya. Ijon itu. Terus ada lagi yang pakai kredit itu, Pak. Oh, gitu. Ya. Jadi ijon itu gini. Ijon itu kita beli padi. Gini, petani itu kan nanam padi ya. Nanam padi. Oke. Petani itu nanam padi. Mouse-nya nggak bisa bergerak. Padi di sawah ya, padi di sawah. Ijon. Nah, ijon berasal dari kata ijo ya. Ijo itu yang ini ijo ya. Nah, ini ijo ya, saya geser ya. Nah, ini. Ijo itu gini nih. Nah, padi ini kan belum berbuah nih. Oke. Ini baru ditanam sebulan dan tumbuh segini ya. Yang namanya ijon itu, ijo artinya. Ijo itu masih hijau begini dibeli. Ya.
Jadi masih hijau dibeli, kemudian tentu karena masih hijau kayak begini, ini murah belinya. Ya. Misalnya ini panennya 1 ton nanti ya. 1 ton itu misalnya 10 juta misalnya ya, 10 juta. Tapi karena masih hijau kayak begini, petani butuh duit, dijual nih padinya. Ya, masih hijau dijual. Bukan langsung dipanen, enggak. Jadi masih belum berbuah, ini dijual. Yang kalau panennya nanti 10 juta, ini paling dijual 2 juta nih. Ini namanya ijon. Jadi dibayar sekarang 2 juta, tapi nanti ngambilnya pada waktu sudah kayak begini ya, gitu. Oke. Jadi dibeli pada waktu masih masih hijau kayak begini, itu harganya murah 2 juta. Nanti pengijonnya tadi itu begitu padinya sudah kayak begini, nih sudah waktunya panen, dipanen sama dia, ya kan? Dapat dia 10 juta. Itu namanya ijon, ya, ijon. Jadi jual belinya pada waktu masih hijau, penyerahannya pada waktu sudah panen begini ya. Gitu. Nah, pertanyaan sekarang, ijon kayak tadi sama nggak dengan forward contract? Ya, nomor absen. Kalau tadi Torik, nomor absen tengahnya 13. Kurniawan Sam, Bulukumba. Kurniawan, mana Kurniawan? Masuk nggak dia? Kental Pak, kayaknya Pak tadi ada kok. Masa? Kurniawan, nomor 13. Kok hilang kayaknya dia? Nomor 13. Kurniawan, nggak ada kelihatan. Kurniawan. Oh iya, dia nggak masuk ya. Itu baru masuk lagi Pak. Kurniawan ada, Pak. Sinyalnya kayaknya Pak. Itu udah masuk Pak. Oh iya, mana Kurniawan? Ya, ini Kurniawan suruh benerin sinyal dulu ya. Nomor absen 10. Nomor absen 10. Saya, Pak. Ya, sama nggak kalau begitu ijon dengan forward? Menurut saya beda, Pak. Bedanya di mana? Kalau forward kan bayarnya di belakang, toh, Pak. Kalau ijon kayaknya di depan kan, Pak. Di awal Ya, satu bayarnya. bedanya di situ ya. Jadi kalau ijon bayarnya di depan, oke. Kemudian terima barangnya di belakang ya gitu ya.
Bentar ya, saya tulisin ya. Nah, jadi gini, kalau forward kontraknya di sini, ya kan, terimanya nanti ya, sama barangnya juga nanti nih diterimanya. Gitu. Ini namanya forward contract. Kalau ijon itu bayarnya di sini nih, ijon ya, tuh bayarnya di sini ijon itu. Terima barangnya nanti di sini, terima barangnya sama nanti itu ijon. Jadi karena bayarnya di depan itu murah belinya ya, gitu. Beda dengan forward. Kalau forward itu ya harga pasar nanti gitu. Ya, ini bedanya forward contract dengan ijon ya. Sehingga saudara sekalian, ijon itu haram hukumnya. Ijon itu haram hukumnya. Kenapa? Dia beli murah, menyengsarakan petani ya. Menyengsarakan petani itu lebih berat daripada lintah darat tuh. Jadi petani yang butuh duit tuh 2 juta, seperti dipinjemin, cuman padinya diminta ya. Dikasih ya, dibeli murah gitu. Kasihan petani itu. Orang yang makin miskin ya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya gitu ya. Itu ijon, sehingga ya dilarang. 10 juta dibeli cuma 2 juta, ya kan masih hijau ya. Nanti 3 bulan kemudian panen diambil itu ya, harganya dijual lagi selaku 10 juta, untung 8 juta gitu ya. Ijon. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita khususnya di Pulau Jawa, di pelosok sana ya. Mungkin sampai sekarang masih terjadi. Problemnya sekarang adalah bagaimana dengan forward contract, Pak. Forward contract itu kontrak ke depan gitu. Ya. Jadi kalau forward contract, ingat-ingat ya ini nih pesan saya. Forward contract itu karena misalnya tadi ya. Contoh misalnya Indofood ya. Indofood kan butuh cabai tuh. Cabai kan Anda tahu harganya naik turun ya. Dia lakukan forward ya. Ya, bukan ijon, dia forward ya. Jadi belinya harga pasar. Ya. Jadi apa namanya? Ya ini Indofood misalnya dia butuh cabai. Ya. Karena kalau dia beli apa yang ada dia beli aja gitu, harganya naik turun, Mas. Pas terakhir nanti ke depan apa namanya? Sebulan lagi dia butuh gitu bisa harganya 150.000 sekilo ya, padahal sekarang mungkin 30.000. Untuk itu dia lakukan forward. Oke, forward ini memberikan kepastian ya. Dia lakukan forward contract, beli 1 ton gitu ya. Untuk ke depan 1 ton harganya sekilo cabai misalnya 50.000 gitu. Ya, untuk 1 bulan ke depan. Hasilnya 1 bulan ke depan, nanti penyerahannya itu 1 bulan lagi. Bayarnya 1 bulan lagi juga sama. Itu namanya forward contract. Petani kenapa mau jual? Yo, kenapa mau jual? Yo. Harga 50.000. Yo. Kalau tadi dari sudut Indofood, kenapa dia mau beli? Karena dia butuh cabai, harganya nggak mau naik turun dia. Ya, harga sekarang 50.000 misalnya 45. Dia ya udah saya beli 50.000 nanti bulan depan ya. Tapi bayarnya bulan depan, terima barangnya bulan depan. Nah, itu mau dia perlu kepastian harga. Bagaimana dengan petani? Kenapa petani mau masuk ke forward contract? Nah, untuk cabai misalnya, nomor absen berapa tadi? 10 bagi 2, 5 ya, Diva Ramdhani. Karena ada kepastian, Pak. Ya, ada kepastian apa? Kepastian harganya. Ya, petani juga butuh kepastian. Kepastian harga gitu ya. Oke, jelas ya? Ada kepastian. Nah, yang pasti-pasti begitu risikonya kecil. Ingat ya, inilah risk management. Membuat yang nggak pasti menjadi pasti gitu. Ya, ya Mas ya. Anda kalau senang sama perempuan juga ada kasih kepastian. Ya?
Jelas ya? Itu Anda menempatkan dia pada risiko kecil. Jelas? Ya. Kalau perlu Anda lakukan forward contract. Dilamar gitu ya. Itu ngasih kepastian kalau dilamar. Ya. Dilamar. Oke. Sebelum lulus dilamar. Gitu. Dan nanti ya setahun lagi saya nikah. Itu kamu ngasih kepastian. Gitu. Anda menempatkan wanita tadi pada risiko yang kecil. Itu namanya forward contract ya. Ya. Kontraknya sekarang, dilamarnya sekarang, dan nikahnya nanti ya. Gitu. Maharnya kapan Pak? Ya nanti mahar itu. Ya, waktu nikah. Ya. Akadnya? Ya, akadnya nanti. Tapi kesepakatannya sekarang. Itu namanya forward ya. Ya. Itu ya Mas Rudi ya, kasih kepastian Mas Rudi. Jangan ditarik ulur kayak layang-layang ya. Hari ini pasti, besok ragu-ragu gitu. Besoknya lagi pasti ya. Besoknya lagi kayaknya hubungan kita harus dievaluasi. Itu Anda menempatkan orang lain pada posisi yang berisiko ya. Gitu. Clear ya? Jadi forward contract itu begitu. Bagaimana kita ya petani mau melakukan ini karena dia butuh kepastian harga. Ya. Petani butuh kepastian harga di sini. Kemudian Indofood juga butuh kepastian harga. Ya. Jadi di dunia ini nggak ada yang pasti. Gitu. Ya. Karena itu siapa yang bisa memberikan kepastian atau lebih pasti itu menempatkan orang lain pada risiko yang rendah. Itulah risk management ya. Membuat dia nggak pasti menjadi pasti ya. Forward contract itu kayak gitu ya. Harganya di set sekarang, ditentukan sekarang, tapi ya asetnya nanti penyerahannya nanti ya, kasnya dibayarnya nanti, kasnya diterimanya nanti gitu ya. Barang juga diserahkan nanti. Contohnya adalah US dollar ya. Ini buku Amerika. Buku Amerika. Dia mau beli euro ya. Jadi perusahaan ini misalnya beli pesawat dari Perancis ya. Perancis kan pakai euro ya mata uangnya. Kemudian dia perlu 1,35 juta US dollar ya. Ini 1 euro sama 1,35. Dia beli 1 juta euro. Okay. Kontraknya 1,35 juta. Kalau kurs euro ternyata pada hari H, waktu penyerahan itu 1,2, ini unfavorable. Ya. Karena beli di pasar itu 1,2, tapi Anda karena terlanjur kontrak, Anda bayar 1,35. Ini unfav namanya. Enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kan ada kemungkinan juga nanti pada waktu, kan ini kita kontraknya nggak tahu masa depan ya. Tapi kepastian itu penting. Bisa juga di 1,5, jadi jatuh di 1,5 juta US dollar. Dengan kata lain ini favorable. Ringnya kayak begini Mas. Kalau kita nggak pasti, nggak tahu kepastian ke depan, Anda kalau jadi direktur keuangan, Anda wajib melakukan ini ya. Kalau ada mismatch namanya. Contoh tadi, Garuda Indonesia. Itu revenue-nya dalam bentuk rupiah, Mas. Tapi utangnya itu US dollar. Begitu dolar itu menguat, rupiah mengkhawatirkan, ya, itu yang terjadi adalah utangnya meningkat. Nah, supaya nggak deg-degan kayak begitu, maka dilakukan namanya forward contract seperti ini ya. Nih gunanya. Itu namanya hedging. Pak, hedging itu apa? Hedging itu menempatkan sesuatu yang nggak pasti menjadi pasti, mengurangi risiko price volatility namanya. Nah, contoh ini tadi, Mas, Mbak, ini cabai kontrak forward, ya kan? Ini tadi Indofood perlu kepastian harga. Karena apa? Indofood butuh cabai. Itu namanya hedging ya. Clear nih? Hedging. Petani itu perlu kepastian harga dan dia punya cabai gitu.
itu namanya hedging. Tapi kalau Anda masuk ke kontrak seperti ini, sebenarnya Anda nggak butuh cabai, itu namanya judi. Ingat-ingat ya. Hati-hati, nanti kalau Anda sudah kaya akan ditawarin yang gini-gini Anda itu. Ya. Ini baik penjual maupun beli sama-sama membutuhkan ya underlying asetnya itu yaitu cabai di sini. Tapi kalau Anda nggak butuh cabai, kemudian Anda masuk kontrak forward, itu Andanya judi. Ya, Anda judi. Dan judi itu ada lagunya, okay? Judi, yang gitu. Ya. Lagunya Rhoma Irama nanti cari di YouTube ya. Nah. Clear ya, bedanya judi sama hedging ya. Hedging ini ada yang di manage risikonya ya. Kalau Anda nggak butuh cabai, tapi Anda melakukan kontrak begini dengan tujuan nanti Pak, kalau kontrak begini kan begitu dapat cabai akan saya jual. Nah itu namanya Anda masuk di judi namanya ya. Nanti saya jelaskan itu di futures. Sudah itu hedging ya. Hedging commodity price risk using forward contract. Tadi sudah ya nih. Ada short position, kita posisi sell itu short, kalau long itu beli ya. Nah ini contoh nih ya, ini contoh ini. Ini misalnya harga cabai ya, gampang aja cabai. Cabai Anda beli dengan, oh ini minyak ya, minyak nih. Minyak harganya sepakat 95 nih, forward contract ya. Kalau nanti ke depan harganya 150, nih Anda untung di sini. Ya, kalau Anda sebagai pembeli ya. Long itu artinya beli. Kalau short posisi sebaliknya. Ya ini short nih, posisi yang jual. Ini seperti film SpongeBob. Berlaku hari kebalikan. Kalau yang jual untung, maka kalau yang beli untung, yang jual rugi ya. Nah, gitu ya. Demikian sebaliknya. Kalau yang jual untung, yang beli rugi. Ya, ini namanya hari kebalikan, seperti SpongeBob tadi. Oke, ini kalau forward contract. Dan ingat, ini kontrak harus dieksekusi. Eksekusi itu maksudnya pada hari H itu harus dilaksanakan. Maksudnya dilaksanakan adalah yang jual itu menyerahkan minyak, yang beli menyerahkan uang. Jelas ya? Itu beda dengan option nanti. Nanti kita jalan option. Ya. Kalau option itu nggak wajib eksekusi ya. Bisa dipakai, bisa enggak. Namanya option ya. Option itu seperti pilihan ya. Kalau forward contract ini wajib dilaksanakan. Kalau nggak dilaksanakan di hari H itu kena sanksi. Ya. Nah ini. Oke. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan di sini. Ya, kita sudah belajar forward contract ya. Jadi kontraknya sekarang, penyerahannya nanti ya. Gitu. Mirip dengan lamaran lah. Misalnya Nelly ini ya, Anda lamar kan, Nelly kan baik hati orangnya gitu, oke. Kemudian daripada diambil orang gitu kan, dilamar sekarang ya, nikahnya nanti. Itu sebenarnya forward contract menurut saya ya. Waktu melamar itu namanya di forward ya itu sudah ya. Nikahnya nanti setelah lulus ya, lulus Anda setahun lagi lah kira-kira ya. Setahun lagi gitu ya. Nanti berumah tangganya setahun lagi, nggak sekarang. Itu namanya forward contract ya. Maharnya diserahkan kapan? Nanti, jangan sekarang ngasih mahar ya. Itu ijon nanti jatuhnya ya. Anda ya nanti itu forward contract-nya memberikan kepastian ya. Gitu. Siapa tahu ini karena sering nge-zoom ya, sering ketemu gitu. Daripada diambil orang kan gitu. Mending diambil oleh kawan satu kelasnya sendiri kan yang sudah kenal ya gitu. Ya Mas Rudi. Sisi kita sekarang nanti dalam menganalisis itu kita jadi sisi yang penjual atau pembeli Pak, misalkan cabai tadi kita sebagai input atau sebagai petaninya Pak? Dua-duanya Mas, dua-duanya. Oh, iya.
Anda harus bisa memposisikan sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Ya. Posisi long maupun short ya. Kalau long itu membeli, short itu menjual ya. Nanti kalau ada soal tentang Ya, biasanya di soal jelas itu posisinya long atau short ya. Kalau keluar soal itu terlalu gampang bagi Anda ya. Kan harga seleksi ya, harga yang udah dikontrak dengan nanti pas realisasi itu kan favorable-unfavorable-nya kan gampang sekali itu ya. Gitu. Tapi oleh nggak Anda ngerti Mas. Ada lagi pertanyaan? terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi pertanyaan? Apakah Anda tertarik melakukan forward contract ke depan ya kan? Ini ada kawan-kawan Anda sekelas ya. Nih, Nelly tadi baik hati, tidak sombong, rajin menabung, ya kan? Gitu. Ya kan? Ada juga Nimas juga ini kelihatannya Pipin ya. Gitu. Anda bisa melakukan forward contract ya. Ada lagi pertanyaan Mas, Mbak? Biar Anda makin paham. Ya, Izin, Pak. ya Mas. Berarti kalau nggak sesuai realisasi sendiri berarti ada ketentuan berlaku juga ya Pak? Kenapa? Misalkan kontrak ini misalkan A sama si B, ternyata si B ini nggak sesuai kontraknya gitu, berarti ada ketentuan berlaku ya Pak di sana? Oh iya, ada sanksi hukumnya ya. Jadi forward contract itu kontrak antar dua perusahaan biasanya Mas, perusahaan besar ya. Kalau salah satu ingkar janji, maka berlaku hukum perdata ya, perdata. Oke. Bisa perusahaannya nanti di hari ya, kan misalnya gini, kita sepakat harga cabai 50.000 ya kan? Begitu hari H cabai jatuh ke harga 1.000. Indofood tetap harus beli dengan harga 50.000 Mas. Nggak boleh ngomong, harganya 1.000 ini ya. Walah, kita batal aja deh kontraknya. Nggak gitu Mas. Ya ini namanya forward contract ya. Gitu. Ya. Beda dengan melamar sih. Kalau melamar kan nggak ada kontraknya ya. Gitu. Ya. Ya Pak. Kalau ngelamar kan boleh berubah pikiran ya, karena kan belum fix gitu ya, namanya ngelamar ya. Tapi kalau forward contract itu harus Mas. Itu. Pak, saya mau bikin ngelamar tapi pakai forward contract semacam kontrak gitu boleh. Itu lebih pasti ya. Uncancelable ya, not cancelable. Kalau ada cancel itu bayar denda saya begitu ya. Ini ngasih kepastian ya. Ya Rizka. Ya, kita bicara risk ya. Rizka itu kata dasarnya risk, hati-hati. Risk management. Remaja Islam sudah kelapa. Rizka ya. Risk ya. Ada lagi, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Itu forward contract. Sekarang kita masuk ke futures ya, futures. Bentar ya. Hedging car series tadi udahlah contohnya tadi ya. Apa keterbatasan forward? Ada ini baca sendiri nih. Ada mungkin salah satu pihak bangkrut dan seterusnya nih ya. Ini baca, ada risikonya. Jadi saya bilang non cancelable kecuali darurat ya kan. Perusahaannya bangkrut ya sudah. Petaninya bangkrut kita udah nggak bisa menilai ya. Gitu. Sharing dan seterusnya. Yang berikutnya derivatif ya. Nah ini derivatif. Traded financial. Traded itu maksudnya kalau forward itu nggak bisa dijual beli Mas. Karena itu kontrak antara dua pihak. Yang sekarang ini ada semacam forward, persis sama forward contract, tapi bisa dijual di bursa. Namanya bursa komoditi. Yang pertama adalah namanya futures contract. Futures contract itu sama dengan forward contract. Bedanya future contract itu bisa dijual di bursa. Namanya bursa komoditi. Kontrak. Tapi kontraknya itu bisa dijual belikan. Kontraknya sendiri ya. Bukan cabenya yang diperjualbelikan, tapi kontraknya itu bisa dijual belikan. Ya.
Ini prinsipnya sama dengan futures, dengan forward, bedanya ini bisa diperjualbelikan. Karena ini bisa diperjualbelikan, biasanya punya spek yang standar. Maksudnya standar itu gini loh, Pak, cabai ya. Kalau future contract itu misalnya standarnya itu 1 ton, ya Anda hanya bisa beli per 1 ton gitu ya. Itu namanya standar. Standar itu ya kualitas standar, quantity standar. Contoh ya, future contract 1 ton. Pak, saya butuhnya 1,5 ton, nggak bisa. Anda harus beli cuma 1 ton. Pak, saya butuh 10 ton. Ya udah Anda beli 10 futures ya gitu ya. 10 futures. Gitu. Itu namanya future contract. Cabenya juga cabai ini. Apa namanya? Cabai yang standar. Saya mau cabai rawit, misalnya. Cabai rawit kualitas A misalnya. Itu. Karena sifatnya standar begini, future contract itu bisa dijual. Bukan cabainya yang dijual, tapi kontraknya yang dijual. Contoh, kan begini nih. Harga cabai, ini misalnya nih, kita berkontrak nih di harga 1 ton misalnya 1 ton cabai itu kira-kira berapa ya? Ya udah 1 miliar deh gitu ya. 1 miliar ya. Harga cabai kan naik turun gini nih. Ya nggak? Kadang-kadang di atas 1 miliar, kadang-kadang di bawah 1 miliar. Oke? Pada waktu tinggi di atas 1 miliar di sini, ya, ini bisa dijual nih kontraknya nih. Ya, untung. Misalnya, wih, Pak ini 5 miliar ya Pak harga kontrak. Ya udah dijual 4 juta misalnya, laku nih. Kontraknya yang dijual. Nanti pemegang kontrak tadi, kalau kita posisinya posisi long ya, long itu maksudnya yang posisi beli ya. Itu kondisi untung di sini. Bisa dijual tuh kontraknya. Gitu. Ini future contract. Ya. Karena itu, kenapa ini dibilang bisa diperdagangkan di bursa? Karena demikian ya. Nah, jadi apa yang Anda tangkap dengan bedanya forward sama future? Nomor absen berapa nih? Forward dengan future bedanya apa ya? Nomor absen tadi 5 ya. Nomor absen siapa ya? Nomor absen 18 nih, jarang saya sebut ini nomor 18. Dari Kudus. Nabila. Iya, Pak. Jadi bedanya forward sama future itu apa ya, Nabila ya? Kalau future itu kontraknya bisa diperjualbelikan, kalau forward itu tidak bisa diperjualbelikan, Pak. Ya, terus apa lagi selain itu? Kalau ada standarnya kalau future. Ya, future itu standar ya. Standar maksudnya standar kuantitinya, ada kuantitas cabai misalnya. Ya, itu standar. Jadi seragam maksudnya standar itu ya. Seragam standar itu. Kalau forward itu bisa nggak seragam gitu ya. Standar. Keseragaman itu ada di futures. Contoh misalnya kontrak cabai ya 1 ton semua gitu ya. Nah, sekarang saya lanjutkan apa yang terjadi di bursa ya. Jadi sebenarnya payoff dari futures itu sama persis dengan forward gitu. Bentar, ini kok kayaknya future contract. Nah, gini ya. Oke. Saya close dulu ya, saya gambar yang kosong aja, yang kosong ini biar nggak crowded ya.
Nah, gini. Futures ya. Futures kan saya bilang, ini misalnya untuk kontrak 1 tahun nih. 1 tahun ya. Beli apa minyaknya? Beli minyak ya misalnya, minyak mentah. Oke, harga minyak mentah sekarang 72 ya, per barrel. Harga 1 tahun ke depan kita beli futures ya. Kita posisinya long ya, long. Posisi long, kita posisi beli futures ya. Kita sepakat di harga 70 untuk 1 tahun ke depan ya. Penyerahannya nanti, kemudian bayarnya juga nanti. Oke, anggap aja kita beli cuma 1 barrel aja, 1 barrel. Ini misalnya sekarang tanggal 22 nih, bulan 7. Oke. Ini kita penyerahannya nanti 31 Desember tahun ini ya. Gitu. Nggak tahu ini 6 bulan lah kira-kira, nggak nyampe ya. 5 bulan setengah. Nah, futures itu sepanjang periode ini kan harga minyak naik tuh. Pak, harga minyak 75 gitu. Misalnya di sini 75 ya. Anda future kontrak Anda itu selisihnya 5 ini. 70 kurang 5 harga 5. Jadi kontrak Anda itu bisa dijual dengan harga 5 itu. Kertas futures yang tadi harganya 5. Jelas ya? Itu namanya in the money ya. Dalam kondisi, kenapa kok itu? Ya, orang berekspektasi nanti ini harganya juga 5, 75 di sini ya. Untung 5, posisinya untung. Ya, itu futures. Oke. Kontraknya sendiri bisa dijual belikan, ini namanya derivatif. Oilnya tadi namanya underlying asetnya itu oil, minyaknya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Terus begini. Saya hapus ya. Harga minyak tuh pada hari H itu ternyata 100 per dolar. Anda posisi long ya, posisi beli ya. Anda itu untung 30 tuh. Ya enggak? 30 dolar nih untungnya 1 barrel ya. Untung. Gain ya. Artinya apa? Di pasar itu harganya 100, kita boleh beli 70. Ya kan? Oke. Saya hapus dulu biar nggak bingung. Pada hari H, ya, harga minyak 100. Pada hari H, Anda boleh milih, oke, saya dapat minyak aja gitu. Terus minyaknya Anda jual, ya, dengan harga 100. Untung berapa? 30. Ya, itu cara satu ya. Gimana cara satu? Kita ambil minyaknya, kita jual dengan harga 100, maka Anda untung 30. Cara satu ya. Alternatif kedua, boleh nggak begini? Ini pikiran ya. Penjualnya bilang, Mas, ini kan harga pasarnya 100. Gini aja deh, minyaknya saya jualin dulu, harga 100, itu nanti yang 30 saya kasih sampean. Boleh nggak kayak begitu? Ngomong gitu kepada pembeli. Pembeli mau nggak kira-kira kalau ditawarin kayak begitu? Nelly ya Pak, Nelly. Mau nggak kalau Anda sebagai pembeli, posisi long nih, posisi long, Anda nggak mau nggak ditawarin kayak begitu? Boleh diulangi lagi nggak Pak tadi? Nggak. Jadi posisi long itu Anda posisi untung nih. Kan kita lakukan kontrak nih. Ya kan? Harga pasarnya 100. Anda bisa jual sendiri sebenarnya minyak itu 100, beli 70, jual 100, untung 30. Kemudian pembeli ada juga yang ngomong begini, alternatif kedua deh Pak, gimana caranya? Saya aja yang jualin, artinya yang posisi short tadi,
jual minyaknya dengan harga 100, 30-nya dikasih ke Anda, mau nggak? Anda posisi long. Mau, Pak. Mau, kenapa mau? Sama untungnya. Iya, 30 dikasih juga. Ya, 30. Ya, itu ya. Jadi di lapangan bisa dua-duanya itu terjadi ya. Bisa dua-duanya terjadi, maksudnya begini. Pada waktu Anda niat di sini beli minyak ya, gitu, di hari H ini Anda bisa nggak terima minyak. Jelas? Jadi di sini Anda nggak terima minyak nih, yang terima selisihnya doang nih, namanya gain. Great? Sehingga yang terjadi di lapangan itu yang nomor 2 kebanyakan. Kebanyakan maksudnya gini, pada hari H dikasihnya selisih harga inilah yang dikasihnya. Oke? Kalau Anda posisi untung, Anda dikasih 30 di sini. Ya. Tapi kalau harganya turun ke 40, Anda harus bayar 30 ya. Gitu. Inilah yang terjadi di bursa komoditi Amerika Serikat. Oke? Jadi, saudara sekalian, ini yang saya katakan tadi mirip dengan judi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang yang nggak butuh minyak, dia beli minyak. Jelas ya? Tujuannya apa? Nanti hari H kalau naik begini nih, dia dapat untung, dapat duit selisihnya 30. Jelas? Orang yang nggak butuh emas, dia beli emas di awal pakai future begini, dengan tujuan nanti kalau naik harganya dia dapat untung di sini, ya, dapat untung 30. Nah, sini. Demikian juga orang yang posisinya jual, sama. Orang yang posisinya jual dengan futures begini, itu tidak harus punya minyak dia. Jelas? Karena bayarnya kan bisa selisihnya ini nanti nih ke depan. Clear ini? Selisihnya yang dibayar, akibatnya orang yang nggak punya minyak bisa jualan minyak. Apa saja yang di muka bumi ini bisa dijual asal punya kuotasi harga. Ya. Komoditi apa saja, emas, minyak, terus apa lagi? Nikel, ya kan? Terus apa lagi? Apa aja yang ada di muka bumi ini? Yang besar batu bara, ya gitu. Sehingga kalau Anda lihat, saudara sekalian, di futures ya, saya carikan di internet dulu ya, itu sekarang dijual, Mas. Ya, dijual produk itu secara futures ya. Harga minyak ya, harga minyak ada minyak ya, yang populer itu minyak ya. Futures 1 bulan. Harga minyak futures. Bentar ya, saya bukain dulu. Nah, ini contohnya nih, ya. Ini ada harga minyak mentah WTI ya, Western Texas ya, WTI internasional. Nah, Anda lihat ini, harganya adalah 70,3 ya, terlalu kecil, gimana gedenya ini ya. Ini ya, ini untuk 100.000 barel untuk penyerahan September tahun 2021. Ingat ya, penyerahannya September 2021. Kontrak futuresnya itu sekarang. Oke. Ingat, lihat ini. 1.000 barel ya. Tipe settlement fisik. Tipe settlement fisik itu artinya nanti minyak yang diserahkan. Jelas ya?
Tapi ada juga yang nggak ngasih settlement fisik, bisa selisihnya tadi ya. Oke, ini harganya 70,3. Gini Mas, Anda nggak usah ngeramal harga minyak. Pak, harga minyak September kira-kira berapa? Anda cukup ambil dari sini nih, 70,3 ya. Clear ini? Ini gunanya bagi kita sebagai ilmuwan. Sebagai pakar APBN nanti Anda Mas, ya APBN itu kan ada asumsi minyak tuh. Cari ini future-nya nih. Ya. Oh, 70 nanti. Itu kira-kira bulan September. Kenapa saya dibilang demikian? Karena ini adalah harga sudah transaksi untuk penyerahan bulan September nanti. Ya. Ini kan baru bulan Juli. Juli, Agustus, September untuk 2 bulan ke depannya kan. Anda nggak usah galau, Pak. Harga minyak ke depan akan turun drastis atau naik drastis. Nggak usah galau, nggak usah. Karena ini sudah ada nih. Harganya 70,3. Ya. Ini adalah future contract ya. Bukan kontrak sekarang, penyerahan sekarang ya. Bukan. Rata-rata itu untuk future contract. Inilah Mas yang terjadi. Jadi orang itu kalau mau beli minyak untuk penyerahan sebulan ke depan sudah ada sekarang. Ini memberikan kepastian. Gitu. Untuk 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan sudah ada itu. Oke. Untuk minyak. Jadi nggak pusing-pusing orang. Pertamina, kami Pak terpukul harga minyak. Nggak ada itu. Kontraknya sudah dilakukan untuk 3 bulan ke depan kok Anda terpukul. Ya. Anda terpukul kalau Anda nggak melakukan future contract ya. Nggak melakukan hedging ya. Gitu. Oke, itu contoh. Jadi nanti kalau Anda buka di internet banyak itu kontrak-kontrak future-nya kapas, apa aja bahan industri ya. Kapas, minyak, kemudian daging ya. Kalau Anda buka di Blanchard itu bar chart namanya. Nah, bar chart ini ada future contract ya. Nah, future foolish. Nah, bentar ya. Cuman mohon maaf nggak bisa kelihatan di itu ya. Nah, nggak kelihatan nih. Handphone ya. Kemana bar chart? Jadi apa ya? Sebentar saya carikan untuk batu bara. Coal price. Coal price. Nah ini Mas ya, bentar saya sharing screen. Jadi Anda tinggal buka di web aja Mas, coal price itu nih ya. ICE Newcastle Coal August ya, LQ. Jadi penyerahan Agustus 2021 ya. 1 bulan ke depan ya. Nih. Untuk penyerahan Juli 2021 itu harga terakhir 149 ya. Anda lihat nih, di layar ya. Kemudian untuk penyerahan tahun 2022 nih ya. Tahun depan tuh 129. Artinya apa Mas? Anda lihat nih. Untuk penyerahan bulan depan itu 150 lah kira-kira ya. Tapi untuk penyerahan tahun 2022 itu harganya turun ya. Ini artinya kalau Anda lihat kayak begini, ini tren harga batu bara tahun depan turun ya. Clear ya? Nggak usah ngeramal Mas, nggak usah ngeramal. Pak, harga batu bara kayak apa ya? Kami orang PLN Pak, nggak usah ngeramal orang PLN, ambil aja ini. Ya. Sebagai orang PLN Anda lihat ini. Oke, harga batu bara ya ini udah terjadi transaksi. Ya. Tuh, tahun sampai tahun 2026 ini ada nih. Tuh. Tahun 2026 tuh hanya 95 nanti. Batu bara itu nggak tahu satuannya apa ini ya. Saya nggak tahu per ton mungkin. Ya. Nih, sekarang 150, terus nanti tahun 2006 turun terus. Itu artinya apa?
dalam jangka panjang harga batu bara turun. Terus gunanya apa bagi Anda yang punya pembangkit listrik? Ya, Anda jangan galau kalau sekarang masih tinggi, nanti turun. Ini ekspektasi namanya. Ekspektasi itu prediksi. Dan prediksi ini sudah terjadi. Kalau Anda mau beli, ya udah beli aja nih. Untuk 5 tahun ke depan hanya $95. Ya. Terus kalau Anda pemegang saham batu bara, kalau Anda lihat perusahaan batu bara sekarang untung besar, nanti hati-hati ya. Itu ke depan labanya akan turun. Jelas ya? Ini gunanya future contract ya. Ini semuanya kalau Anda mau beli bisa pakai future contract ini ada harganya nih. Per ton dari batu bara ya. Jadi dapat disimpulkan baik forward maupun futures itu kontrak ya. Oke, kontrak. Dan harus dieksekusi nanti ya. Eksekusinya bisa dua, bisa fisik settlement-nya. Settlement itu penyelesaian ya. Settlement-nya bisa fisik, menerima batu bara gitu. Atau terima selisihnya ya. Selisih harga untuk futures ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Kalau tidak ada, ya. Future contract itu demikian. Sehingga supaya antara pihak yang satu dengan pihak yang lain itu tidak ada ingkar janji, begitu harga underlying aset, misalnya minyak ya, harga minyaknya naik, itu pihak yang untung dikasih namanya future margin ya. Partisipan itu harus menyimpan margin itu sejumlah uang dalam rekening yang dikuasakan di bursa, nanti ya itu sebagai jaminan ya. Jangan sampai begini, masuk future contract, kemudian rugi, kabur, nggak bayar. Gitu. Oke. Kabur, nggak bayar. Ya. Itu future margin. Margin maksudnya margin itu apa ya? Sekian persen dari nilai kontrak itu harus disimpan, harus deposit lah kalau sekarang. Deposit. Supaya nggak kabur ya. Begitu harga minyak jatuh, gitu kita posisi pembeli kabur, ya enggak. Itu merugikan yang beli, ya. Pihak lawan kita rugi. Supaya enggak kabur, di Amerika dibuat namanya future margin dan marking to market. Sebagian nanti itu ya begitu untung, pihak yang untung dapat duit. Ini contoh-contohnya ya. Nah, hedging future contract. Jadi gini Mas, Mbak semuanya, poin saya adalah future contract itu alat hedging, ya, alat hedging, alat yang memberikan kepastian harga, ya, kepastian harga. Kalau Anda butuh minyak, Anda akan dapat harga pasti ya untuk pencerahan ke depan. Ini menurunkan risiko. Tadi saya katakan itu kalau Anda butuh minyak. Tapi kalau Anda masuk future contract, padahal minyak Anda nggak butuh minyak, Anda berharap dapat selisih harga, itu namanya judi. Ya. Ya. Anda masuk ke transaksi derivatif, gitu, ya. Misalnya saya contoh yang populer minyak ya, beli minyak untuk penyerahan setahun ke depan, beli batu bara untuk penyerahan 1 tahun ke depan dengan harapan batu bara akan naik harganya, maka Anda kalau nggak butuh batu bara, Anda sebenarnya judi. Ya. Clear itu? Karena hanya berharap dari selisih harga. Tapi ini beda dengan ya PLN. PLN itu butuh batu bara. Dia perlu kepastian harga batu bara. Kalau dia beli futures batu bara, itu hedging namanya. Ya. Tapi kalau Anda nggak butuh batu bara, tapi Anda melakukan kontrak futures batu bara, itu namanya judi. Artinya apa? Itu bisa membuat Anda untung, bisa kaya raya, bisa membuat Anda langsung jatuh miskin. Ya. Dan banyak orang yang jatuh miskin di kontrak ini ya. Ya kalau Anda nonton film-film tentang
bursa komoditi, ya itu ada yang ya gitu ya. Ada yang miskin sampai darinya kaya raya jadi bangkrut gitu ya. Jadi jelas bedanya hedging dengan spekulatif ya. Di dalam future contract, kalau risikonya ini sama kan ya. Ini terus apa namanya basis risk dan sebagainya Anda baca sendiri ya. Risiko tentang kebangkrutan dan sebagainya itu ada. Jadi futures ada ini restriksinya. Ya kita nggak dapat aset yang persis ya, seperti yang diharapkan. Misalnya kita perlu minyak kualitas tertinggi, mungkin di future-nya nggak ada ya. Tapi forward contract bisa dilakukan. Tapi futures nggak ada, karena ini standar. Hedging firm may not know the exact date when the hedged asset will be bought or sold. Kadang-kadang gitu ya. Perusahaan hedging kadang-kadang nggak tahu. Oke. Maturity future contract nggak match dengan kebutuhan. Kita butuh misalnya untuk 2,5 bulan misalnya, nggak ada itu kontrak 2,5 bulan ya, biasa sebulan 2 bulan gitu ya. Kita butuh 2,5 bulan lagi, nggak ada itu biasanya, dan seterusnya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke option, kalau ada pertanyaan silahkan. Ya, kita sudah membicarakan hedging. Hedging itu upaya menurunkan risiko ya dengan cara forward maupun futures ya. Instrumennya sama, cuman bedanya tadi sudah dijelaskan. Satu standar, satu enggak ya. Kalau tidak ada, kita masuk ke option ya. Option. Nah, option ini yang paling sulit ya. Paling sulit karena ada hitung-hitungannya. Okay? Ada hitung-hitungannya agak rumit. Kalau option bahasa Indonesia terjemahnya pilihan ya. Tapi option di sini instrumen ya. Instrumennya surat apa namanya? Kita bicara option. Oke, option contract ya, kontrak juga ya, tapi option pilihan. Jadi gini, kalau futures maupun forward kontrak itu kewajiban harus dipenuhi dari kedua belah pihak ya. Tapi kalau option itu dia right itu artinya hak bukan kanan ya. Sekarang saya tanya, apa bedanya hak dengan kewajiban menurut ilmu hukum ya? Nomor absen. Siapa yang jarang saya panggil ya? Yang baris bawah nih, Nimas. Baru 2 kali, Nimas. Ya. Iya, Bapak. Apa bedanya hak sama kewajiban nih, Mas, menurutmu? Kalau hak itu apa yang semestinya diperoleh, Pak. Kalau kewajiban apa yang harus dilakukan. Ya, kalau kewajiban nggak dilaksanakan, dapat sanksi nggak nih, Mas? Iya, dapat, Pak. Ya, kalau hak kita nggak mau nerima, boleh nggak? Tidak apa-apa, Pak. Ya, itu beda nomor 2 ya. Ya, jadi gini. Kalau hak itu boleh dilaksanakan, boleh nggak ya? Boleh diambil, boleh nggak? Contoh, misalnya, Anda kerja berhak atas gaji, ya kan? Terus Anda nggak mau ngambil gaji, boleh nggak? Boleh aja. Oke. Mas, ini sudah tanggal 15 nih, gajinya diambil. Nggak mau gaji saya. Yang kemarin dia masih banyak, boleh nggak begitu? Boleh ya. Hak ya. Gitu. Kalau kewajiban nggak dilaksanakan, itu kena sanksi. Oke, sekarang saya tes. Sekarang. Memilih presiden di pemilu itu hak atau kewajiban? A, hak. B, kewajiban. C, hak.
hak sekaligus kewajiban ya, nomor absen berikutnya 21 Novelin Deborah Sinaga. Pak. Ya, apa Mbak? Maaf Pak, tadi Suaramu nggak jelas. jaringan saya agak bermasalah Pak. Ya, memilih presiden tuh hak atau kewajiban? Hak dan kewajiban bukan sih Pak? Nah, hak dan kewajiban ya? Iya Pak. Ya, itu pemikiran yang absurd itu ya. Di muka bumi ini kalau hak ya hak. Kalau kewajiban ya kewajiban ya. Nggak boleh itu hak sekaligus kewajiban. Absurd pemikiran. Di undang-undang harus jelas disampaikan. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau itu disebut kewajiban, nggak dijalankan, itu menjadi ada sanksi hukumnya. Gitu. Ya. Karena hukum itu hitam putih. Oke. Memilih presiden, lihat undang-undangnya. Yo, memilih presiden itu nomor absen 11 tadi sudah belum. Juan. Ya Pak. Kewajiban Pak. Kewajiban. Jadi kalau nggak milih, dihukum gitu. Enggak Pak. Nah, berarti bukan kewajiban. Dia adalah Hak Pak. hak ya. Udah salah semua terakhir baru hak ya. Hak itu gunakanlah hak pilih Anda gitu ya, nggak ada gunakanlah kewajiban Anda, nggak ada gitu. Ya, gunakanlah hak pilih Anda dihimbau untuk menggunakan hak pilih. Ya, ingat bukan kewajiban pilih loh di undang-undang, namanya apa? Hak pilih, artinya apa? Anda boleh pakai, boleh enggak. Jelas? Pak. Saya bukan kampanye golput, cuman secara hukum begitu. Anda boleh aja nggak datang ke TPS, males calonnya nggak ada yang menarik gitu ya. Tua-tua semua gitu ya. Saya pengen presiden yang milenial lah, umur maksimum 30 tahun gitu ya. Itu karena umurnya rata-rata 50, 60, nggak aki-aki kok jadi presiden gitu. Misalnya gitu ya. Boleh nggak saya? Boleh. Saya nggak mau datang ke TPS, tidur aja di rumahnya kan. Nggak boleh disanksi karena itu namanya hak ya. Kalian ini bedanya hak sama kewajiban? Ya, kembali ke option. Option itu hak gitu. Jelas ya? Bukan kewajiban ya. Sehingga yang namanya option itu boleh digunakan, boleh tidak. Ya. Jelas instrumen ini? Beda dengan futures. Kalau futures itu ya harus dilaksanakan itu. Ya, harus di settlement. Tapi kalau option, namanya juga option. Option itu hak, artinya apa? Boleh dilaksanakan, boleh tidak. Contoh, ada dua jenis option, call option dan put option. Apa itu call option? Call option adalah hak untuk membeli. Put option, hak untuk menjual. Jelas ini? Call option apa? Hak untuk membeli. Put option, hak untuk menjual dengan harga tertentu. Oke. Call option, hak untuk membeli. Put option, hak untuk menjual. Contoh nih ya. Ada saham nih, saya gambarkan grafiknya aja ya. Nih ya. Ini contoh nih. Ini adalah grafik untuk posisi profit loss untuk long call option. Call option adalah hak untuk ngapain? Hak untuk membeli ya. Hak untuk membeli. Posisinya kita punya hak beli kalau mau ya. Harga beli dari option itu 4. Artinya apa? Itu namanya premi. Oke. Untuk memiliki hak kita harus bayar ya, beli. Itu harganya 4 ya. Premi. Tuh. Terus di sini adalah exercise price namanya atau strike price.
Kalau kita punya hak opsi tadi, ya, kita boleh beli dengan harga 20. Ya, ini namanya exercise price. Oke. Jadi berapapun harga saham itu di pasar, kita boleh loh beli dengan harga 20. Jelas ya? Contoh nih, harganya itu 50 ya. Di sini nih garis-garis pendatar. Ya, sebentar ya, saya ini biar kelihatan. Nah, garis ke sini itu harga saham pada waktu jatuh tempo, opsi ya. Contoh, pada waktu harga sahamnya itu di sini 50, tuh, itu Anda untung karena bisa beli dengan harga 20. Ya, untungnya 30 tuh. Ya, untung itu. Untung 30 kurangi ini 4, jadi 26. Oke. Tapi kalau harganya misalnya 10 nih di sini nih. Ya, harga 10, maka ini harga pasar ya pada waktu eksekusi. Oke. Maka ini kalau kita pakai option kita harus beli dengan harga 20. Loh, kan lebih mahal ya. Kalau nggak pakai option harga 10, maka option tadi nggak dipakai jadi hangus nih. Ya. Ini kerugiannya adalah sebesar premi. Jadi maksimum loss adalah sebesar preminya ini. Ini cara baca grafik ya. Cara membuat grafik seperti ini, Anda harus mencoba beberapa titik. Ya. Oke, sekarang silakan hitung profit loss. Ini ada grafiknya nih ya. Profit loss. Ya, pakai Excel ya. Coba pakai Excel, Anda buka Excelnya. Nanti saya minta saudara tayangkan. Buatlah grafik profit loss kalau ada premi ya, premi ini 4 preminya. Ya, jadi untuk memiliki call option kita harus beli harga 4. Oke. Kalau nggak dipakai itu hangus rugi 4 maksimum ya. Ya. Buatlah di titik 10, titik 24 dan titik 50 ya. Oke. Coba Anda hitung sekarang ya, waktunya 5 menit. Ya. Jadi di titik 10, nih ya. Di sini ada titik 24 dan titik 30. Oke, 3 ya. Jadi exercise price-nya adalah 20. Preminya 4. Nah, hitunglah rugi hitung-hitungan pakai Excel ya. Kalau jawabannya harus sama-sama ini. Kalau nggak sama dengan titik merah ini pasti salah ya. Saya ingin saudara hanya bisa ngitung dulu ya. Ya silakan, waktunya 5 menit ya. Yang di titik 10, yang titik 24 sama 30 udah benar. Ya. Cuma yang di titik 10 itu salah itu. Dan rugi minus 14. Itu Ya. kalau beli menggunakan option ya kan? Iya, Pak. Nah, karena rugi minus 14, maka nggak beli ya kan? Kalau Ya, nggak Pak. beli ruginya berapa? Kalau nggak beli ruginya berapa? Ya. Kalau nggak beli berarti ruginya sebanyak itu apa ya? Premiumnya. Ya, sebanyak premiumnya. Coba tulis di bawahnya. Tidak beli berarti rugi berapa? Kita beli berarti rugi sebanyak premium. Iya. Ya, betul gitu. Ya. Itu untuk Pak, posisi ini- titik. Pak, ini yang 0 bagaimana ya, Pak ya? Ini Nah, kan yang 0 kalau nggak beli ya rugi minus 4. oh sama ya berarti, Pak. Intinya kalau nggak beli berarti 4 Tapi sama. kalau beli kan malah 0 kan? Berarti itu salah, itu harusnya beli. Di sini harusnya beli ya, Pak ya? Harusnya beli. Karena kalau nggak beli, hangus itu preminya. Rugi 4 ya. Kalau misalkan minusnya di sini minus 3, Pak, bagaimana, Pak? Minus 3 dibanding rugi 4, lebih pilih mana Anda? Lebih pilih minus 3. Iya, berarti beli gitu. Ya, Pak. Ya.
Nah, kondisinya beli. Karena kalau nggak beli pasti minus 4. Ya, oke. Sebentar, satu lagi. Anda close, siapa lagi ya? Kurniawan. Sekarang saya panggil yang bawah-bawah ini absennya biasanya ya. Safira, mana Safira Wina? Iya, Pak. Ya, coba Izin. kamu tayangin jawabanmu ya. Ya, izin share screen ya, Pak. Oke. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, silakan. Tadi kan yang titik MV-nya ada 3, 10, 24, sama 30. Terus tadi striking price-nya ada 20. Terus kita cari dulu untung atau ruginya dari selisihnya. Kemudian nanti diselisihkan lagi sama preminya. Tadi diketahui kan 4. Terus hasilnya ini yang ini loss, yang ini BEP, ini gain. Cuman karena yang ini loss berarti nggak dibeli. Tapi kalau yang BEP tadi dibeli karena lebih pilih beli yang 0 daripada rugi minus 4. Terus yang gainnya dibeli. Ya. Kalau yang titik 10 kamu masih sama dengan Kurniawan tuh salahnya ya. Iya, Pak. Coba kamu jelasin harusnya ruginya berapa tuh? Yang di bagian sini ya, Pak. Ya, yang titik 10 ya, paling atas. Ya, itu loss-nya minus 10, tapi kan preminya 4, minus 14. Minus 4 harusnya, Pak. Harusnya minus 4. Minus 4, kemudian ya. Terus loss maksimum loss berapa tuh? 4 tadi kan, Pak. Ya, 4 maksimum loss. Tapi kamu bikin loss kok ada loss akhir 6 itu gimana? Katanya maksimumnya 4. Oh, berarti stopnya sampai di sini aja ya, Pak? Ini nggak perlu. Nah, itu kamu masih bingung termasuk berarti. Siapa yang nyuruh sampai berhenti di situ aja? Kamu kayaknya belum dapat poinnya. Coba kamu jelasin lagi, gimana kamu ngitung loss akhir? Akhirnya saya ini, Pak. Saya selisihin. Oh, ini harusnya gain ya, Pak. Ini kan minus-minus. Ya, saya tadi cari yang ini tuh selisih dari yang ini sama ini, Pak. Nah, coba kamu hitung ulang, gimana cara ngitungnya? Logikanya gimana? Logikanya belum masuk, kamu kayaknya bingung kamu. Ininya nggak perlu, nih, Pak. Kan udah ketemu tadi. Gain sama loss-nya. Ini saya Coba kamu hitung loss akhir, gain akhir gimana cara ngitungnya? Ini gain loss akhirnya yang ini ya, Mbak? Salah. Jadi exercise price itu 20. Kalau market value-nya 10, berarti kan rugi itu. Coba kamu close dulu, coba Kurniawan, coba kamu jelasin lagi. Bentar, nanti saya suruh jelasin lagi. Kamu kalau nggak ngerti, kamu berarti nggak nangkep ya. Kamu nggak memperhatikan kawanmu ngomong ya. Ya, Pak, saya coba stop share ya, Pak. Nanti yang lain juga saya akan tes itu ya, karena kalau kuliah PJJ ini kelemahannya begitu pada ngelamun ya kan. Kurniawan, coba ditayangkan.
10 ya. Yang titik 10 tadi. Titik 10 Ya. tadi. Nah, ini 10 dari mana? Ini tuh titik yang pertama tadi, yang Bapak tadi bilang, misal harga saat ini itu 10. Terus 24 itu terdiri dari 20-nya itu exercise dan 4-nya itu premium. Semuanya sama. Terus ini titik-titik yang 3 tadi. Kalau misalkan kita di titik 10, kan exercise plus premiumnya kita kan 24, berarti kan kita harusnya rugi 14 nih. Tapi kita nggak jadi beli, karena kita nggak jadi beli, maka ruginya kita sama dengan premiumnya. Itu 4. Terus di titik yang kedua, karena dia sama-sama exercise plus premium 24, harga saat ini juga 24, untungnya kita itu 0. Nah, kita beli daripada kita nggak beli, kan kalau kita nggak beli, kita kan ruginya 4 ya. Tapi karena kita beli, ruginya kita 0. Terus di sini kita beli karena exercise plus premiumnya kita itu lebih rendah daripada harga pasar saat ini. Seperti itu, Pak. Ya, sudah close sekarang. Coba Safira kamu jelasin ya, Mas. Di share Ya, kamu share ya, Pak. Share tulisanmu ya, Pak. yang tadi aku share kemarin. Ya, coba satu titik ya. Titik 30 ya, Pak. Titik 30 ya. Itu kan untung tuh. Mana untungnya? Tadi kan titiknya 30. Terus untuk harga exercise sama premiumnya tadi itu 20 tambah sama 4 ini berarti 24. Nah, kemudian selisihnya berarti 6. Ini di sini karena untung kita beli dan lebih dari Ya, beli menggunakan option gitu ya. Oke, udah bener. Hah? ya Pak. Ya, sekarang ganti titik 10. Udah, titik 10 kamu hitung ulang. Titik 10 MV-nya kan 10. Kemudian ininya sesuatunya ini kita selisihkan, ini minus 14, berarti ini tidak beli. Terus loss-nya berapa? 14. Nah, itu yang masih salah itu. Logikamu belum masuk, Mas. Yang 30 udah bener, yang titik 10 kamu masih salah itu. Yang titik 10 yang titik 10 kan, Pak? Iya. Kan Itu salah. MV-nya kan 10, Pak. Terus diselisihkannya sama 24. Ya, terus itu yang salah kamu tuh nggak nangkep itu. Dari tadi tuh kamu nggak nangkepnya di situ. Ngerti nggak? Kamu tuh nggak ngerti apa yang kamu nggak ngerti itu. Maksudnya salah di beli atau tidak belinya ya, Pak? Atau salah di ini? Gini loh, itu rugi 14. Kalau beli menggunakan option, kamu tulis apa? Ya. Oke, enter. Oke, kalau nggak beli rugi berapa? Kalau nggak beli rugi 4. Ya, kamu mau rugi 14 atau rugi 4? Rugi 4. Ya, berarti kesimpulannya? Nggak beli, Pak. Ya, nggak beli. Ruginya berapa? 4. Iya, kenapa kamu tulis 14? Oh. Dia bukan dari selisihnya gitu ya, Pak? Enggak, kalau nggak beli ya udah hangus optionnya itu. Jelas nggak? Ya, Pak, ya, Pak.
Ini yang dari tadi kamu nggak nangkep. Yang dia ngomongin Kurniawan udah 2 kali dia jelasin. Ya, close screen ya. Coba satu lagi, siapa yang nggak bisa jelasin nanti. Nomor absen. Value 30. Lalu ada harga exercise ditambah premi jadi 24, 20 tambah 4. Nah, jadi market value kurangi harga exercise plus premi mendapatkan untung 6. Jadi kalau dibeli mendapatkan untung 6. Ya, beli dengan option ya. Ya, Pak. Beli dengan option, bukan beli tok. Beli kan bisa di pasar ya. Beli dengan option. Loss sebesar 14. Ya, terus? Jadi kalau tidak dibeli akan rugi sebesar 4. Ya, preminya. jadi pilih yang mana? Pilih yang mana? Salah satu itu. Jadi pilih tidak beli, Pak. Ya, jadi loss-nya berapa kondisi itu? 4. Ya, itu ya. Baik, Pak. Jadi 14-nya dihilangin langsung 4 gitu, yang di grafik itu. Oke. Baik, Pak. Ya, terus sekarang coba kamu hitung satu di bawahnya nih. Saya kasih 1 titik ya, Pak. Harga pasarnya 21 ya. Sudah, Pak. Ya, beli atau nggak beli pakai option? Optionnya dipakai nggak? Dipakai, Pak. Ya, kenapa soalnya? Karena kalau nggak beli malah rugi 4. Ya, jadi beli menggunakan option malah rugi 3 ya. Iya, Pak. Ya, itu kelihatan kamu udah ngerti. Ya, sudah. Baik, Pak. Terus. Terima kasih, Pak. Izin tutup, Pak. Nanti yang belum paham nanya ke temennya ya. Ini saya kembali ke grafik ini. Sehingga di sini maksimum loss, kalau Anda lihat maksimum loss itu adalah sebesar premi ya. Maksimum loss adalah sebesar premi. Nah nih. Kenapa? Karena ini pada titik ini sampai titik ini itu option nggak dipakai. Jadi nggak beli pakai option, kalaupun beli nggak pakai option. Kalau option itu tidak dipakai, hangus. Jadi uang yang 4 itu hangus, dah rugi, jadi kerugian. Di titik ini beli terus. Nah, di atas strike price, ya di atas exercise price itu pasti beli. Ya, berapapun untungnya, berapa ruginya pasti beli. Ya, itu. Berikan poin di titik ini, gitu ya. Ini long position, posisi beli. Long position untuk call option, hak untuk membeli ya. Kalau short position, posisi dari pihak lawannya, ya, itu berlaku hari kebalikan nih. Nah, gitu. Nah, kalau di sini rugi pembelinya, maka penjualnya untung, gitu ya. Demikian sebaliknya ya. Anda ngitungnya dibalik aja nih sisinya, sisi kebalikannya begitu. Nah, sekarang kita bicara put option. Put itu hak untuk menjual. Kalau tadi membeli ya, hak beli, ini hak jual. Hak jual itu untung muncul kalau harga pasarnya rendah ya. Kalau harga pasarnya 0, ini strike price-nya harganya 20 nih. Artinya kalau pakai option kita boleh jual dengan harga 20. Kalau di pasar harganya 0, kita untung 20 tuh. Ya. Wong di pasar nggak ada harganya 0 kok. Kita boleh jual 20 berarti untungnya 20. Kurangi premi 3, jadi 17 di sini ya. Kayak tadi sama persisnya. Tapi kalau di pasar itu harganya misalnya 30 nih, atau lebih ya, di atas ini nih, ini loss kita. Kenapa? Karena option yang kita beli nggak akan terpakai. Kenapa nggak dipakai? Wong jual tanpa option aja 30. Kenapa kita mau jual pakai option dengan harga 20 ya? Gitu. Artinya gini, ingat-ingat, kalau kita jual menggunakan option, itu harganya pasti harga segini. Harga pasarnya di luar segini ya, optionnya ngapain dipakai? Mending pakai
jual harga pasar ini ya. Gitu. Artinya option itu jadi hangus di sini. Nah, nanti kalau pengen itu aslinya hitung juga pakai Excel gitu nanti Anda bisa ya grafiknya kayak gini. Jadi kalau Anda bisa satu, maka yang lain itu analog ya. Tinggal Anda meyakinkan ini put apa call ya. Put hak jual, call hak beli. Nah, ini berlaku hari kebalikannya ya. Jadi kalau Anda yang penting bisa satu posisi aja. Posisi beli ya, holding atau memegang put option. Nah, satu lagi sekarang bagaimana menentukan premi ya, premi option. Tadi kan preminya ada $4 tuh. Ngitungnya bagaimana? $4 itu. Ngitungnya begini. Ya. Call option value sama dengan stock price today ya. Harga stock price sekarang. Kalau saham ini ya. Saham ini option saham. Dikali normal distribution dari D1 dikurangi strike price ya. Kalau ini harga pasar, ini strike price atau exercise price ya. Dikali E pangkat minus risk free rate kali ya time expiration kurung tutup kali normal distribution 2. Rumus ini rumit ya. Untuk ngitung rumus ini Anda hitung D1 dulu yang ini. Nah, D1 dari mana Pak? D1 Anda D3 ya, ini D1 ya. Gimana ngitung D1-nya? D1 adalah loan. Nah, ini masukin aja. Stock price today di mas ini strike price ini ya. Ditambah risk free rate, ditambah stock varian dan time expiration ini. Rumus ini nggak usah dihafal. Saya udah membaca rumus ini berkali-kali tetap nggak hafal, oke? Karena ini ujiannya open book, Anda siapkan aja Excel untuk ngitung D1 bagaimana. Kemudian setelah D1 ketemu, yang penting Anda tahu tahapannya, cara ngitungnya. Hitung dulu D1. Setelah ketemu D1, hitung D2. Okay? D2 sama D1 kurangi. Baru masukkan ke rumus ini. Gitu ya. Yang agak mungkin baru bagi Anda ini, normal distribution D1. Gimana nyari ND1, ND2 ini? Anda cari di grafik ya. Bentar ya, saya bukain distribusi normal. Anda cari di internet tabel distribusi normal. Nah, saya contohkan sebentar ya.
tabel ini tinggal langsung aja ada angkanya itu. Contoh, di sini angka minus ya. Tapi kalau tadi kan kelihatannya positif. Ini contoh yang paling atas ini minus 3,5. 350 itu 0,0 sekian ya. Ini tinggal ambil aja. Minus 35,08. 3,58 nih, ambil yang pojok sini ya. Ini tinggal ngambil. Anda lihat tabelnya harus di titik 0,0 itu 0,5 ya. Kalau ini ada dua jenis tabel soalnya. Carilah tabel yang titik 0,0-nya itu 0,5. Apa Pak titik 0,0 itu? Ya, titik 0 itu Z-nya 0. Ya, ini contoh lagi sebentar ya. Nah, ini tabel Z nih. Jadi, Mas, Mbak, ini yang namanya titik 0,0, ini kan hasilnya 0 nih. Ini karena yang kita cari luasnya sebenarnya luas dari sebelah kiri ini sampai ke daerah yang diarsir ini. Jadi kalau 0 itu di sini 0 itu di tengah, persis tengah itu 0. Jadi luas sampai titik tengah itu pasti setengah. Kalau di sini 0,0, Anda tinggal tambah 0,5 ya di tabel ini. Jadi kalau Anda ketemu tabel di mana? Di internet, titik 0,0-nya itu sama dengan 0, maka seluruh angka yang ada di sini Anda tambah 0,5. Clear ya? Nih contoh 0,0 ini hasilnya 0 lah. Itu berarti dia ngitung luasnya dari titik 0 ini dari titik tengah ke pinggir sana. Ya. Padahal yang kita cari adalah dari pinggir sebelah kiri banget ini sampai ke sini. Ya, dari pinggir sampai ke titik tengah ini 0,0 itu setengah luasnya. Yang cari kita itu luas daerah yang diarsir ini. Nah, karena itu nyari supaya gampang, Anda carilah tabel yang seperti ini. Bentar ya. Nah, tabel yang seperti ini. Ya, ini luas yang hitam ini ya. Nah, ini sudah ketemu kalau titik 0,0 itu pasti setengah nih. Ya, 0,0 itu setengah nih. Oke. Terus 0, sehingga ini nggak perlu tambah setengah lagi karena ini sudah ada tambahan setengah semua. Ya, tabel ini yang Anda pakai untuk ngitung Black School model ya. Namanya tabel normal distribution tapi yang luasnya dari kiri sampai ke sana ya. Jadi luasnya bukan dari tengah, tapi dari kiri. Oke. Nah, ini di titik 0,0-nya pasti setengah. Ya. Karena di internet ada dua jenis tabel itu. Oke. Setelah itu ini yang susahnya Anda perlu data ini. Ya. Setelah itu Anda masukkan ya ke rumus itu tadi ya. Kalau dulu, saudara sekalian, mengerjakan Black School itu sulit, ya. Karena dulu ngitungnya pakai kalkulator, terus close book. Close book. Sekarang open book, itu gampang. Ya. Karena itu, nanti PR, ya PR-nya di LMS ya. Di LMS itu ada ngitung Black School itu. Anda buatlah, Excel-nya. Ya, hitung pakai Excel, ya. Siapkan tabel distribusi normal yang gampang tadi, gitu. Ya, tabel distribusi normal nanti. Jadi kalau seandainya ujian keluar kayak gitu nggak susah. Ya baik, ini sudah setengah 10, waktunya sudah habis, ya. Saya akan meng-close portal, saudara sekalian.
Sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan ya.